Lantas yang melakukan kurang dari 20, karena yang 20 ini sudah menjadi ijma' sahabat, bagaimana? Apakah sah? Jadi merisum dari seluruh pertemuan di pusat itu, nah yaitu tadi adalah dua yang ada dalilnya, dua, satu. Kemudian 4, 4, 3 itu yang ada dalilnya, yang jelas-jelas ada formasi begitu gitu. Nah yang 2, 3 itu tidak ada dalilnya itu. Walaupun sama-sama 11, apalagi yang 23 rakaat gitu. Ini 11 saja dilihat dalilnya. Itu ketelitian Muhammadiyah. Walaupun ada orang luar sakit hati disebut KW gitu. Itu KW, salat KW. Artinya dia itu merasa lebih hebat dari Nabi, orang-orang yang bilang KW itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bang Zul ini semakin lama semakin menjadi-jadi dengan gaya petentang-petenteng, mengeluarkan urat leher, mengatakan Muhammadiyah paling teliti dalam masalah rokaat sholat tarawih 11 rokaat dengan 3 witirnya. Berarti orang yang melakukan tarawih dengan 20 rokaat dianggap tidak teliti, tidak paham hadis baginda Nabi dan keadaan baginda Nabi. Padahal yang 20 itu dilakukan oleh sahabat. Ini kan lucu. Orang yang baru hidup merasa lebih paham tentang kehidupan baginda Nabi daripada sahabat yang memang hidup bersama baginda Nabi. Ini kan sangat lucu. Dan permasalahan ini sebenarnya kan sudah lawas. Namun ada saja orang-orang yang mengangkat kajian khilafiyah ini. Dulu tidak ada masalah, biasa terjadi khilaf seperti ini biasa. Ini ada beberapa pihak yang memang sengaja memanas-manaskan keadaan. Apa memang ada tujuan tidak baik, ingin membenturkan dua organisasi yang besar yang sudah hidup berdampingan ini. Ya semoga saja tidak seperti itu tujuannya. Sebenarnya yang 11 ataupun 23 beserta witirnya itu kan ada dalilnya semua. Yang 11 dari Sayyidatuna Aisyah, yang 20 dengan 3 witir dari Sayyidina Umar dan para sahabat. Mungkin lebih jelasnya kita akan bacakan bagaimana sebenarnya tentang masalah rokaat tarawih ini. Di dalam kitab Hasyiah Bujairami Alal Khatib juz 2 halaman 65 dijelaskan, fa in qultah, pertamanya ini solat sunnah, di antaranya adalah solat tarawih 20 rakaat dalam madhab Syafi'i. Fa in qultah ajma'u ala anna tarawihah 20 rakaatan. Nanti kalau kamu bertanya bahwa ulama sepakat sholat tarawih itu 20 rakaat. Wal waridu min fi'li sallallahu alaihi wasallam 8 rakaatin. Sedangkan yang warid dari baginda Nabi cuma 8 rakaat. Ini kan seperti itu alurnya dari Sayyidatuna Aisyah. Jadi menurut Sayyidatuna Aisyah, baginda Nabi setelah melakukan sholat tarawih beserta sahabat, ketika pulang tidak menambah lagi. Jawabannya qultu, maka saya jawab menurut beliau, ujiba bi annahum kanu yutammimuna al-ishrina fi buyutihim
Jawabannya, sahabat ketika pulang dari masjid itu menyempurnakan 20 rakaat di rumahnya masing-masing. Bidalili anna sahabata idzan talaqu ila manazilihim yusma'u lahum azirun ka'aziril zananir. Dengan bukti bahwa ketika sahabat pulang ke rumah masing-masing itu terdengar dari rumah mereka terdengar gemuruh atau seperti suara lebah. Ini menunjukkan bahwa mereka menambah atau sahabat mendengar gemuruh itu di rumah baginda Nabi. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi menambah. Wa inna maqtasara sallallahu alaihi wasallam ala thamani fi salatihi bihim wa lam yusalli bihim al-ishrina takhfifan alaihim. Intaha. Hanya saja baginda Nabi sholat 8 rakaat beserta para sahabat di masjid dan tidak sholat 20 rakaat. Itu alasannya takhfifan, untuk meringankan kepada sahabat. Terbukti dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan baginda Nabi khawatir sholat tarawih itu diwajibkan. Dalam satu riwayat tidak mengerjakan 20 itu takut diwajibkan. Akhirnya sahabat keteteran seperti itu. Lebih lanjut tentang khilafiyah rakaat tarawih dalam kitab I'anatul Talibin juz pertama halaman 265 dijelaskan. Qauluhu wa hiya ay salatut tarawih. Wa qauluhu isrunah rakaatan ay li ghairi ahli Madinah. Yang 20 rakaat itu bagi selain penduduk Madinah. Kenapa? Karena kalau penduduk Madinah itu melakukan sholat tarawih sebanyak 36. Wa in kana iktisaruhum ala 20 afdalah. Meskipun meringkas 20 bagi penduduk Madinah itu yang lebih utama. Wala yajuzu li ghairihim dzalika. Bagi selain penduduk Madinah tidak boleh melakukan 36. Sahabat yang ada di Madinah melakukan demikian itu untuk menyamakan dengan sahabat yang terdapat di Makkah. Karena sahabat di Makkah ketika sudah nyampe 4 rakaat mereka istirahat dan tawaf dengan 7 kali tawaf. Dan tawaf melakukan seperti ini 4 kali. Nah, penduduk Madinah punya inisiatif, ijtihadnya sendiri untuk mengimbangi pahalanya. Jadi kejar-kejaran pahala itu menambah 14, menambah 16. Jadinya 36. 4 rakaat itu disamakan dengan 1 tawaf. Seperti itu. Lantas yang melakukan kurang dari 20, karena yang 20 ini sudah menjadi ijma' sahabat, bagaimana? Apakah sah? Ya, sah-sah saja. Sebagaimana dalam kitab Tausyah dijelaskan, Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menyarahi wahya isrunah rakaatan bi isri taslimatin, salat tarawih 20 rakaat dengan 10 salam wujuban, harus 10 salam. Berarti kalau 4 rakaat baru salam menurut beliau tidak sah. Walau shalla biduni isyrina hasala lahu ma fa'alahu. Kalau melakukan sholat tarawih kurang dari 20, ya 8 rakaat, ya sah-sah saja, dan pahalanya ya sesuai, itu sudah sesuai yang dilakukan. Berarti pahalanya lebih sedikit daripada pahala yang 20. Namun sebenarnya ulama ada yang mengatakan nalar perbedaan kenapa kok khilaf
tentang masalah jumlah ini, ada yang mengatakan perbedaan itu akibat dari kadar bacaannya. Kalau bacaannya panjang, surat-surat yang dibaca panjang, maka sahabat dulu melakukan 8 rakaat. Kalau surat-suratnya pendek, maka mengerjakan 20. Intinya, dari setiap kelompok yang mengamalkan 8 rakaat atau 20, itu ada tendensinya, ada sandaran hukumnya. Ya tidak pantaslah dipertentangkan, tukaran. Ayo jangan memperbesar masalah khilafiyah, tidak elok. Ya, kami termasuk orang yang mengamalkan 8. Walaupun Syafi'iyah NU, karena ada kesibukan ngaji. Ya, pesan kami kepada Bang Zul, jangan merasa benar sendiri, jangan merasa paling bisa, paling mengerti hadis. Ulama terdahulu itu tentu lebih paham daripada Anda. Dan jangan suka memperbesar masalah khilafiyah. Ayo kita harus lebih dewasa dalam beragama, agar tercipta kehidupan yang harmonis antar kelompok, apalagi ini sesama orang Islam, sesama anak bangsa Indonesia. Ya, sekian, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.